Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hikayat 12 di Cafe 2 ingin menampilkan drama yang berjudul Hikayat Patani. Sebelum drama ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Fadilah. Nama saya Syarul Ramadan. Nama saya Agung Ardiansyah. Happy watching, guys. Alkisah. Ada seorang raja dari negeri Patani Darussalam yang bernama Payatukaruk Mahajana. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang dinamai Payatu Antara. Berapa tahun kemudian, Payatukaruk Mahajana meninggal dunia dan Payatukaruk Antara pun menggantikan sang ayahanda. Ia menamai dirinya Payatunakpa. Nah, selama Payatunakpa menjalankan kekuasaan, ia senantiasa berburu. Pada suatu hari, Menteri Hulu Balang mendatangi Payatunakpa yang sedang duduk di atas tahta kerajaannya. Aku dengar perburuan di sebelah tepi laut terlalu banyak, konon. Daulat tuanku, sungguhlah seperti titah dulu yang maha mulia itu. Petik dengar pun demikian juga. Jikalau demikian, kerahkanlah rakyat kita. Esok hari kita akan berangkat berburu. Daulat tuanku, mana titah dulu yang maha mulia petik junjung. Bukan harinya, Baginda berangkat dengan Menteri Hulu Balang dengan diiringi rakyat. Setelah sampai pada tempat berburu, mereka pun berhenti dan mendirikan kemah. Maka Baginda pun turun dari atas kudanya dan duduk dalam kemah berhadapan dengan Menteri Hulu Balang dan rakyat. Baginda pun menitahkan orang-orang untuk pergi melihat bekas rusa itu. Rakyat mengatakan, jika hutan sebelah tepi laut ini ada banyak bekas rusa. Lalu raja pun menitahkan agar besok pagi mereka akan berburu. Setelah keesokan harinya, orang-orang pergi ke hutan untuk berburu dari pagi sampai matahari terbenam. Namun, tak ada satupun yang diperoleh. Maka Baginda menitahkan untuk melepaskan anjing perburuan Baginda sendiri. Lalu anjing itu pun dilepaskan. Ada sekitar 2 jam lamanya anjing itu menggonggong. Setelah Baginda datang ke danau, Baginda pun bertemu dengan semua orang yang mendengarkan suara anjing itu. Apa yang disalah oleh anjing itu? Daulat tuanku, Patik mohonkan ampun dan karunia. Ada seekor pelanduk putih, besarnya seperti kambing. Warna tubuhnya gilang gemilang. Itulah yang didapat oleh anjing itu. Maka pelanduk itu pun lenyaplah dari pantai ini. Setelah mendengarkan perkataan orang itu, maka Baginda pun berangkat menuju ke tempat yang dikatakan oleh mereka. Kemudian Baginda bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk di pohon. Baginda pun bertanya kepada lelaki tua itu, dari manakah lelaki tua itu berasal? Dari mana asalmu, hai orang tua? Daulat tuanku, adapun Patik hamba juga ke bawah duli yang maha mulia, karena asal Patik ini duduk di kota Maligai. Pada masa Paduka hendak pergi berangkat ke negeri Ayutthaya, maka Patik pun dikerahkan mengiringkan pada tenda pada masa itu. Hendak sampai kepada tempat ini, maka Patik pun kedatangan penyakit, maka Patik pun ditinggalkan oranglah pada tempat ini. Apa nama engkau, hai orang tua? Nama hamba Patik Encik Tani yang maha mulia. Setelah Baginda mendengar perkataan lelaki tua itu, Baginda pun kembali ke perkemahannya. Pada malam itu, Baginda berbicara dengan Menteri Hulu Balangnya bahwa ia ingin membuat negeri pada tempat pelanduk putih itu. Keesokan harinya, Menteri Hulu Balang pun menyuruh rakyat mudik ke kota Maligai dan Kelancang, serta mengerahkan semua rakyat hilir membuat negeri itu. Lalu, Menteri Hulu Balang dititahkan oleh Baginda masing-masing dengan ketumbukannya. Maka Baginda pun berangkat kembali ke kota Maligai. 2 bulan kemudian, negeri itu pun sudah selesai dibangun. Baginda pun pindah ke negeri yang selesai dibangun, dan negeri itu pun dinamakan Patani Darussalam, yang artinya negeri yang sejahtera. Arkian pengkalan yang di tempat pelanduk putih lenyap itu, pada pintu gajah ke hulu jembatan Kedi, pangkalan itulah tempat Encik Tani naik turun merawa dan menjerat.
Orang-orang mengatakan jika nama negeri itu mengikuti nama orang yang mengatakan tentang pelanduk minyak. Beberapa tahun kemudian, Payatunatpa bertahta. Tiba-tiba datanglah penyakit berat yang menyerangnya. Tak ada satupun tabib yang dapat mengobati. Lalu, raja pun mengeluarkan pengumuman melalui anak buahnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakit raja, maka ia akan diambil sebagai menantu. Tak lama kemudian, datanglah Syekh Syahid untuk menyembuhkan raja. Saya akan mengobati raja dengan syarat raja harus menganut agama Islam jika raja sembuh. Baiklah, saya akan mengikuti perintah engkau, Guru, asalkan penyakit saya bisa sembuh. 7 hari lamanya raja diobati, penyakit raja pun hilang. Akan tetapi, ia melanggar janjinya kepada Syekh Syahid. Raja enggan memeluk agama Islam. Setelah 2 tahun lamanya, ternyata penyakit raja datang lagi. Lalu raja meminta Syekh Syahid untuk mengobatinya. Bisakah engkau menyembuhkan penyakitku, wahai Syekh Syahid? Saya berjanji akan mengikuti perintah engkau. Baiklah, saya akan mengobati raja. Dengan kemuliaan hatinya, Syekh Syahid pun mengobati raja tersebut. 2 bulan kemudian, sembuhlah penyakit raja itu. Tetapi, lagi dan lagi raja melanggar janjinya. Setahun sesudahnya, raja terserang penyakit itu lagi. Bahkan lebih parah. Raja pun kembali memanggil Syekh Syahid untuk mengobatinya. Saya ingin raja benar-benar menepati janjinya. Jikalau tidak, saya tidak akan berkenan mengobati raja. Saya akan berjanji tidak akan mengingkarinya lagi. "20 hari pun berlalu. Sembuhlah penyakit raja tersebut. Kemudian, raja pun memanggil Syekh Syahid untuk mengajarkannya untuk masuk Islam. Baiklah yang mulia, bisakah engkau mengikuti apa perkataan saya yang mulia? Saya akan mengikuti apa yang kau katakan, wahai Syekh Syahid. Oke, langsung saja. Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Syekh Syahid pun mengganti nama raja dengan nama Sultan Ismail Shah Zilullah fi Alam. Ketiga anaknya juga berganti nama agar makin terasa sempurna keislamannya. Kemudian, raja menghiasi Syekh Syahid dengan harta yang banyak. Namun, Syekh Syahid tak mau dan meminta untuk pulang ke negeri pasainya. Tidak lama setelah itu, banyak pula rakyat yang masuk Islam. Mereka mendirikan sholat dan tidak makan babi lagi. Walaupun begitu, raja tetap melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan Islam. Itulah akhir dari hikayat Patani. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah Payatunatpa, yaitu tepatilah janji yang telah diberikan dan janganlah kita melanggarnya.